Ini tuh kan melanjutkan konsep yang kemarin ya, jarak antar titik. Cuman sekarang mah bedanya jarak titik ke garis. Sebetulnya rumus yang digunakan nanti ketika perhitungan masih sama. Kita menggunakan apa ya? Rumus apa kira-kira? Tadi di kegiatan terakhir udah sampai situ belum? Kira-kira pakai rumus apa ya? Pitagoras, Bu. Pitagoras, Bu. Tuh, pakai Pitagoras. Nah, sebetulnya sama di jarak titik ke garis pun. Cuman yang berbeda adalah ketika kita menentukan kemana gitu si titik tujuannya. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi kayak gitu. Kita tampilkan saja ya desmosnya. Ketika menentukan jarak titik ke titik itu kan yang menjadi acuan adalah jarak terdekat ya atau lintasan terpendek. Begitupun ini yang dimaksud dengan jarak itu lintasan terdekat antara titik ke garis. Namun menentukan jarak terdekatnya tuh patokannya dari mana? Kita lihat di sini rata-rata menjawab ada yang garis lurus, ada yang tidak lurus. Nah, oke, tidak apa-apa di sini punya alasannya masing-masing ya. Nah, lebih jelas lagi di kegiatan yang kedua ya. Kenapa garis lurus ini merupakan jarak yang terdekat? Karena dia membentuk sudut berapa? 90 derajat. Tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau kita pakai trigonometri gitu ya, yang sudutnya 90 derajat dengan yang sudutnya lebih, ini rata-rata kalau kita hitung sudutnya jadi lebih ya dari 90 derajat, pasti jaraknya juga akan semakin jauh kayak gitu. Sehingga jarak terdekat dari titik ke garis yang menjadi patokannya itu adalah ruas garis yang membentuk sudut 90 derajat atau yang tegak lurus dengan garis tersebut. Itu yang disebut jarak titik ke garis gitu ya. Jadi patokannya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian kegiatan berikutnya ini menyimpulkan. Tadi Ibu lihat sudah ada muncul nih ya lintasan terpendek dan garisnya itu tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku gitu ya, keywordnya jarak titik ke garis. Kemudian kegiatan berikutnya, kalau Ibu lihat nih, rasanya masih kurang tepat. Tadi apa patokannya? Oh, ini udah ada yang betul, Katang. Coba Ibu lihat. Nih, tadi Ibu lihat rata-rata tidak membentuk sudut 90 derajat gitu. Kalau misalnya yang Ibu tampilkan ini punya siapa? Punya dia. Sepertinya sudah membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat jarak antara titik G ke garis AD. Titik G itu yang ini ya. Ini titik G. Kemudian Ibu pakai warna lain deh, pakai warna orange. Ini kok. Titik G ke garis apa tadi? AD, garis AD itu yang ini ya. Nah, ini garis AD. Otomatis ketik yang membentuk sudut 90 derajat itu pasti di titik D. Tadi rata-rata jadi ada di tengah. Kalau misalnya ada di tengah mah ini sudutnya lebih dari 90 derajat ya, sehingga jarak antara titik G ke garis AD adalah DG ya, diagonal DG. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jarak titik F ke garis EH. Ini F, ini EH. Maka membentuk sudut 90 derajatnya itu di EF ya. Di sini. Tadi ada yang menggambarkan ada di tengah-tengah EH si garisnya teh. Kalau kayak gini mah kan sudut ini tidak 90 derajat ya. Sehingga yang menjadi jarak titik F ke EH adalah garis EF. Begitu. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Di sini coba kita lihat jarak titik Q ke garis LM. Nah, ini juga sudah betul ya. Jadi, jarak titik Q ke garis LM itu merupakan garis QM. Kemudian,
jarak Q ke LN. Ini Q-nya, ini LN. Nah, ini harus tegak lurus ya, betul. Kalau misalnya ini Ibu misalkan sebagai S, maka QS ini merupakan jarak dari titik Q ke garis LN. Oke, good. Yang selanjutnya ini merupakan 5 segi 4 ya. Jarak antara titik T ke garis AB. Ini AB, betul ya. Merupakan tegak lurus. Kalau misalnya ini P, maka TP adalah jarak titik T ke garis AB. Kemudian jarak T ke AC. Ini tepat ada di tengah juga ya, di tengah garis AC, sehingga TQ merupakan jarak titik T ke garis AC. Oke, betul. Kayaknya untuk permasalahan yang ini rata-rata menjawabnya sudah pada betul. Jadi patokannya itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian oke, ini teh menggunakan rumus apa kalian mengerjakannya? Yang soal ini kubus. Ibu minta kalian menggambarkan terlebih dahulu ya kubusnya. Ibu ambil punya siapa ya? Kurang lebih gambarnya mah mungkin ini ya. Nih, kalau digambarkan A, B, C, D, E, F, G, H, di mana rusuknya itu 3 cm. Maka A ke D ini kan setengahnya dari diagonal bidang ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana yang ditanyakannya itu jarak titik T ke diagonal bidang BE. BE-nya itu ini ya, garis yang orange. Jadi kalau kita lihat ini segitiga siku-siku, siku-sikunya teh ada di titik A. Biasanya kan kalian menggunakan Pitagoras ya. Nah, ini mah langsung ditentukan. Ini dari mana? Kira-kira mungkin 3/2 ini panjangnya ini ya. Panjang AB karena itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus tersebut. Jadi kalau misalnya kita uraikan mah, ini kan tegak lurus juga. Kita bisa pakai Pitagoras. Misal yang kita mau tanyakan itu kan AD ya. AD itu berarti akar dari sisi terpanjangnya itu AB, berarti AB kuadrat dikurangi BD kuadrat kalau kita mau menggunakan segitiga ABD. Kalian juga boleh menggunakan segitiga AED gitu. Nanti hasilnya akan sama saja. Tinggal kita substitusi AB itu 3, BD itu BD ini kan diagonal sisi itu nanti kalau kalian boleh cari manual pakai Pitagoras silahkan, tapi kalau karena ini kubus itu kan bisa langsung kita tentukan ya, jadi 3/2, setengahnya dari 3/2 berarti 3/2 dikuadratkan. Nah, setelah ini tinggal dilanjutkan perhitungannya, berarti jadi akar 9 dikurangi 9/4 kali 2 atau akar 9 kurangi 18/4 atau berapa nih? 9 kali 4 36. Ini teh 36/4 dikurangi 18/4 sama dengan 36 kurangi 18 jadi 18/4 atau kalau dikeluarkan mah jadi 3/2 akar 2. Sebetulnya sih kalau ini kan cara Pitagoras gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan AD ini kan setengahnya dari diagonal bidang ya. Kalau kalian langsung menentukan 3/2 akar 2 juga bisa gitu. Tapi kalau diuraikan itu menggunakan Pitagoras seperti yang sudah Ibu jelaskan. Next, kegiatan terakhir nih. Diberikan segitiga siku-siku ini, bagaimana menentukan D? D ini panjang dari C ke D ya, atau jarak titik C ke garis AB. Di sini ada yang menggunakan apa nih? D
D kuadrat sama dengan AD kali BD. AD kali BD. Boleh kira-kira ini penjelasannya dari mana ya? D kuadrat sama dengan AD kali BD. Beberapa orang ada yang menjawab seperti itu. Ada yang mau coba cerita? D kuadrat sama dengan AD kali BD itu dari mana? Halo? Ini mah pakai Pitagoras ya. C kuadrat, B kuadrat, A kuadrat. Jawabannya tidak salah, tapi Ibu mau tahu aja kalian kira-kira memperoleh itu dari mana. Ibu panggil nih. Boleh sama Kiko. Halo Kiko. Halo Kiko ada? Kalau gak Kiko. Ada, Bu. Oh, oke. Kiko kira-kira memperoleh D kuadrat sama dengan AD dikali BD itu dari Bu, jadi kan tadi itu Kiko tuh bingung, terus Kiko coba search Google, dapetnya dari Brandly, terus Kiko coba masukin aja ke situ. Soalnya masih bingung, Bu, masih belum sepenuhnya ngerti. Ya, terima kasih jawabannya Kiko. Nggak apa-apa. Tadinya harapan Ibu mah sih kalian mencoba mengamati dulu dari gambar ya. Tidak dituntut untuk ini benar. Jadi lain kali mah nggak salah juga sih nyari sumber lain. Cuman harus tahu kira-kira itu dari mana ya. Oke, jawabannya. Nah, gini deh. Ibu ilustrasikan dengan yang lain. Ini nanti hasilnya akan ketemu yang sama ya. Cuman dari mana? Ibu share screen yang lain. Di kalian tampilnya masih Desmos ya? Ya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Bentar. Ada di soal yang tadi? Udah ada, Bu. Ada, Bu. Udah ada, Ibu. Oke, nih ya. Ibu ilustrasikan segitiga yang barusan itu. Ini kan siku-siku di 2 titik. Ada di C, ada di D. Karena D ini dia merupakan jarak dari titik C ke garis AB. Ya. Nah, kalau kita ibaratkan, ingat nggak kalian cara menentukan luas segitiga itu rumusnya apa ya? Alas Setengah kali bagi tinggi. 2. Alas kali tinggi bagi 2. Setengah kali Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya kalau segitiga yang ini apa ya? B ke A. BA, Bu, BC, BA. BC. Kalau yang atas mah kita misalnya siku-sikunya di C, boleh ambil CB. Nah, kalau segitiga siku-sikunya kita ambil alasnya sebagai AB boleh. Jadi nanti ada dua rumus gitu yang kita peroleh. Kalau misalnya rumus pertama, misal alasnya kita ambil BC ya. BC itu kan dia sisi A, berarti setengah kali A kali tinggi AC. AC itu dimisalkan sebagai B, berarti setengah kali A kali B. Nah, sekarang dari gambar yang ini, sengaja Ibu putar biar kalian gak pusing. Luas segitiga ABC-nya itu adalah setengah, alasnya tadi ada yang nyebut AB. AB itu adalah sisi C, dimisalkannya setengah kali C dikali tingginya itu C ke D, atau disebut dengan D. Makanya di sini setengah kali C kali D. Ini kan sama-sama luas segitiga ABC ya. Boleh kita sama dengankan, berarti setengah kali C kali D itu sama dengan setengah AB. Atau D itu sama dengan setengah dikali A dikali B dikali jadi setengah jadi 2/1 ya. Kemudian C jadi 1/C, atau kita punya D itu sama dengan A dikali B per C. Nah, tadi ini menjawab rumus yang diperoleh sama Kiko, sama Riani, dan beberapa orang teman lainnya. Dari mana sih? Nah, konsepnya dari luas segitiga gitu.
Selain rumus itu kan kalian juga bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Misal D kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi, ini teh sisi C ya. Ini sisi C berarti C kuadrat Per 2 gitu. Atau C per 2 kuadrat. Itu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai Pythagoras. Jadi ada beberapa alternatif jawaban. Tinggal yang harus tepat itu kalian menentukan yang mana sih garis yang mewakili jarak dari titik ke garisnya. Soalnya kalau kita melenceng aja atau salah menentukan garisnya, nanti perhitungannya juga jadi berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, Boleh. itu yang rumus Pythagoras C per 2-nya dari mana ya, Bu? C per 2-nya dari mana? Kan misal ini Ibu ngambilnya segitiga BCD ya. Sisi AB kan panjangnya C. Ini tepat di tengah-tengahnya, makanya kenapa muncul C per 2. Ini berlaku ketika segitiganya sama kaki sih. Tapi kalau misalnya tidak berlaku sama kaki, jadi lebih aman pakai rumus yang ini. Gitu.